Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelasnya untuk memimpinnya. Mas Radit, silakan. Ya, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum Bunia mengecek kehadiran, kalian baca dulu surah-surah pendek yang ada di Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un dan surah At-Tin. Siap? Surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Yang kedua surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal balad
khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal na amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'din alaisa hakimin sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Nana punya cek kehadiran dulu nggih untuk kelas 5A. Kelas 5A. Bu Guru absen nggih. Aisyah Harum Putri. Ya. Alvano Arya. Chelsea Aulia. Nggih. Chelsea Kisma. Dava Arda. Dewi Laila. Gabil Gana. Hafiz Ahmad. Jafir Aktam. Kenzi Dikara. Kanaya Nur Zahira. Katalia. Leli Alifa. M. Ilyas. Muhammad Alam Rimbawan. Oh, nggak berangkat. Kenapa ini, Nak? Oh, sakit. Oh, ya. Ye. Semoga Mas Riki cepat sembuh ya. Kita doakan supaya bisa berangkat lagi. Lanjut Muhammad Hauzan, ya. Kemudian Muhammad Rasa Ataya. Oh, ini izin ya ikut lomba. Oh ya. Kemudian Mustafidah, ya. Natasha Liora, ya. Nila Ifani, G. Raditya, ya. Raffi Latifur Rozak, sama G, ikut lomba G. Ramadan, oke. Terus kemudian Rifki Ibnu Hafiz, ya. Syifa Aisyah Rahma, iya. Yang terakhir Yuan, iya. Berarti yang izin 2, yang sakit 1, yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh. Anak-anak, kita sebagai warga negara Indonesia harusnya kita mempunyai rasa cinta tanah air. Salah satunya kita hafal dengan lagu kebangsaan Indonesia kita atau dengan lagu-lagu nasional. Sebelum ke pelajaran, marilah kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh berdiri? Yuk. Sudah siap? Yuk, Bu Guru pimpin ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Iya, terima kasih anak-anakku. Boleh duduk kembali. Nah, anak-anak siap mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Masih semangat? Masih. Oh,
Alhamdulillah masih semangat. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bab 3, menghargai tentang adanya perbedaan. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi baru, yaitu bab 4. Hidup lapang dengan berbagi. Sebelum ke materi yang baru, Bunia mau tanya ke anak-anakku kelas 5. Anak-anak, pernahkah kalian berbagi? Bagaimana perasaan kalian berbagi kepada orang lain? Oh, senang. Coba, Mbak Farah, pernahkah berbagi ke orang lain dalam bentuk apa? Berbagi uang, Bu. Berbagi uang atau mengasih uang ke orang lain. Ada yang lain? Ada yang lain? Oh, Vano. Ya. Vano, pernah berbagi apa, Nak? Uang. Sama juga uang. Ada yang lain ya? Iya, Mas Ibnu. Berbagi uang dan berbagi makanan. Kalian kalau berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, perasaannya tuh seneng, apa di dalamnya itu, aduh, aku kurang duit seperti itu enggak? Enggak seneng enggak? Senang. Nah, pertanyaan yang kedua. Kalau bulan Ramadan tiba, perasaan kamu sedih apa senang? Melakukan ibadah apa, Cah? Puasa, tarawih. Terus kalau sudah sampai akhir Ramadan tanggal 30, apa yang kalian lakukan? Oh, zakat fitrah, membayar zakat fitrah. Nah, pada kali ini, pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang zakat fitrah. Perhatikan nomor berikut. Perhatikan ya anak-anak. Nah, hidup lapang dengan berbagi. Atau submateri kita yaitu zakat. Nah, tujuan pembelajaran untuk materi ini ada 5. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran 5. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian zakat dengan benar. Kamu diharapkan bisa menjelaskan zakat itu dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan macam-macam zakat. Nanti Bunia jelaskan, zakat itu ada macamnya, ya. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan ketentuan-ketentuan zakat fitrah dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi mustahik atau penerima zakat. Tujuan pembelajaran yang kelima, peserta didik mampu memahami hikmah zakat dengan benar. Dari kelima tersebut, itu adalah tujuan pembelajaran yang harus dipelajari pada pertemuan kali ini. Lihat peta konsepnya dulu ya, Nak. Nah, kita akan melihat peta konsep. Nah, peta konsep yang pertama itu zakat, pengertian zakat, macam-macam zakat, ketentuan-ketentuan zakat, terus kemudian mustahik zakat, yang terakhir hikmah zakat. Sebelum ke materi, Bu Guru akan melihatkan kalian video pembelajaran. Tolong disimak baik-baik, tidak ada yang dongeng, tidak ada yang berbicara sendiri, kepalanya tidak ditaruh di meja. Perhatikan, nggih. Mari belajar zakat. Pengertian zakat.
Secara bahasa zakat memiliki arti tubuh, berkembang, suci, berkah. Secara istilah zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Macam-macam zakat. Pertama yaitu zakat fitrah. Biasa disebut zakat jiwa. Fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki harta untuk makan sehari semalam keluarganya. Kedua yaitu zakat mal. Biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Seperti hasil perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, emas. Beberapa golongan atau kelompok yang berhak menerima zakat yaitu 1. Fakir, yaitu orang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya, tidak memiliki pekerjaan. 2. Miskin, yaitu orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. 3. Amil, yaitu pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. 4. Mualaf, yaitu orang yang baru saja masuk Islam atau belum kuat keimanannya. 5. Ridho, yaitu budak atau hamba sahaya yang dimerdekakan. 6. Gori, yaitu orang yang ditimpa hutang yang banyak dan tidak mampu membayar. 7. Sabilillah, yaitu orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. 8. Ibu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan dan kekurangan bekal atau biaya. Ketentuan zakat fitrah. 1. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok yaitu beras seperti di daerah kita. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5 kg setiap orang. 2. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib dikeluarkan pembayaran zakat fitrah adalah saat matahari terbenam akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga salat Idul Fitri. Juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Ayo kita perhatikan contoh zakat fitrah dari keluarga Upin dan Ipin berikut. Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Setelah selesai menunaikan puasa Ramadan selama 30 hari malam ini, keluarga Upin dan Ipin akan melaksanakan zakat fitrah dengan beras. Berapa kilogram jumlah beras yang harus dikeluarkan oleh keluarga Upin dan Ipin? Dalam keluarga Upin dan Ipin terdapat 4 orang yaitu Opa, Kak Ros, Upin, dan Ipin. Cara penghitungan zakat fitrahnya adalah 4 orang dikali 2,5 kg sama dengan 10 kg. Jadi, banyaknya beras yang harus dibayarkan oleh keluarga Upin dan Ipin adalah 10 kg. Zakat yang telah terkumpul akan dibagikan oleh amil atau panitia zakat kepada 8 golongan penerima yang tadi telah dijelaskan dan khususnya pada fakir dan miskin yang ada di sekitar keluarga Upin dan Ipin. Tentunya dengan kita berzakat akan memberikan manfaat seperti 1. Menjadikan kita orang yang senang berbagi dan memberi. 2. Menjadikan kita sebagai orang yang dermawan. 3. Membersihkan harta dan jiwa kita. 4. Mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Berbagi dan membantu orang yang kekurangan atau membutuhkan di sekitar kita. 6. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga manusia yang lain. Demikianlah paparan tentang zakat. Semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya, itu adalah materi tentang zakat. Nah, Unia di sini akan jelaskan yang pertama. Oke.
Nah, zakat. Tadi udah lihat video pembelajaran kan? Zakat secara bahasa artinya apa, Cah? Tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Apa artinya, Cah? Bunia ulangi. Tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Iya, pinter. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim dan badan usaha yang wajib dikeluarkan dengan menurut ketentuan syariat Islam. Nah, itu ada pengertian zakat ada dua, nggih. Yang pertama menurut istilah, yang pertama menurut bahasa, yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, tumbuh, berkembang, suci, berkah. Sedangkan menurut istilah, harta milik seorang muslim atau badan usaha yang dikeluarkan dengan ketentuan syariat Islam. Nah, lanjut. Hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi yang mampu. Nah, kemudian ada macam-macam zakat. Perhatikan di depan. Macam-macam zakat, anak-anakku, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu zakat mal, atau biasa disebut dengan zakat jiwa, atau yang biasa disebut dengan zakat abdan, atau biasa disebut dengan zakat nafs. Itu adalah zakat fitrah. Fitrah artinya bersih atau suci. Makanya ada kata-kata Idul Fitri, kembali ke suci. Makanya ketika hari raya Idul Fitri, Cah, kalian minta maaf enggak sama orang tua? Iya, sungkeman enggak? Sungkeman toh? Nah, itu kita minta maaf, dosa-dosa kita diampuni sama Allah, kembali ke fitrah, kembali ke suci lagi, kembali ke nol. Itulah Idul Fitri. Makanya namanya ada zakat fitrah, diambil dari kata fitri, fitrah. Nah, zakat fitrah adalah apa, Cah? Pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Coba Mas Jafir diulangi. Apa pengertian zakat fitrah itu, Mas? Iya, terus? Lah, pengertiannya apa? Zakat fitrah adalah apa? Siapa yang bisa? Ya, Mas Radit dibaca. Iya, pinter. Iya, pinter. Itu fokus. Nggih. Kemudian yang kedua, macam zakat yang kedua adalah zakat mal atau biasa disebut zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Cah, zakat mal itu biasanya berupa apa saja? Hasil perdagangan, hasil terus kemudian emas dan perak. Ada lagi yaitu rikas, artinya barang temuan. Itu adalah zakat mal. Biasanya zakat mal itu harus mencapai nisab dan ada haul. Ini pertemuan kali ini kita akan membahasnya tentang zakat fitrah. Hanya zakat mal untuk pertemuan minggu depan. Nah, lanjut. Berarti macam-macam zakat ada berapa, anak-anak? Yang pertama apa? Yang kedua? Zakat fitrah biasa disebut dengan zakat apa? Zakat mal? Lanjut. Kemudian. Nah, ketentuan zakat fitrah. Perhatikan semuanya. Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Nah, Bunia mau tanya, Cah, makanan pokok kita orang Indonesia itu apa? Beras. Pinter.
biasanya berupa makanan pokok yaitu beras. Zakat yang dikeluarkan berupa makan pokok misalnya ada beras, ada gandum, ada jagung, ada sagu, ada kurma. Nah, itu biasa digunakan untuk membayar zakat fitrah sesuai dengan daerahnya masing-masing. Contoh kalau gandum itu biasanya di negara Arab, kurma juga. Sagu itu di provinsi kita, Papua, makanan pokoknya adalah sagu. Bukan sagu yang dimakan bubur sagu itu bukan, Cah. Tapi sagu itu saripatinya dari apa? Pohon sagu. Yang seperti kalian lihat di Irian Jaya itu papeda. Tahu papeda? Yang kenyal-kenyal itu. Nah, itu makanan pokok khas orang Papua. Itu bisa digunakan itu, Bun ya. Bisa untuk membayar zakat karena itu merupakan makanan pokok orang sana. Terus kemudian banyaknya atau besarnya zakat fitrah adalah 2,5 kg per orangnya yang masih hidup di malam hari raya Idul Fitri sampai sholat Idul Fitri. Berarti semua yang hidup pada saat itu, Cak, wajib membayar zakat fitrah. Oke, sampai Idul Fitri itu. Nah, kemudian, Bu, 2,5 kilo kalau mau lebih boleh enggak? Boleh, antara 2,5 kilo sampai 3,5 kilogram. Nah, ketentuan yang kedua zakat fitrah, anak-anakku, waktu pengeluaran zakat fitrah. Waktu mengeluarkan zakat fitrah wajib dikeluarkan atau pembayaran zakat fitrah adalah saat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Itu waktu wajibnya, Cah. Bu, lah kalau mau bayar awal Ramadan sampai akhir Ramadan bisa nggak, Bu? Boleh. Boleh dibayarkan selama bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Ingat, zakat fitrah kalau dibayarkan sesudah sholat Id atau setelah sholat Id, maka bukan zakat namanya, tapi namanya sedekah. Giling-giling ya. Berarti kalau misalnya ada orang yang lupa, Bu. Ada orang yang misalnya, ini ada ibu-ibu mau sholat, Cah. Cucu mau sholat Idul Fitri. Karena tadi malamnya masak, sibuk, nggak karuan, akhirnya itu kan lupa zakat fitrah. Mau pergi sholat Id ke masjid, tiba-tiba di jalan itu teringat, astagfirullah, aku belum bayar zakat fitrah. Aku Pak sholat sih, apa Pak bayar zakat fitrah sih? Menurut kalian, bayar zakat fitrah dulu atau sholat dulu? Pinter, membayar zakat fitrah dulu. Karena membayar zakat fitrah hukumnya tadi apa, anak-anak? Wajib. Sedangkan melaksanakan sholat Idul Fitri hukumnya sunnah. Pinter Mbak Farah. Bagus. Nah, itu adalah waktu pembayaran zakat fitrah. Nah, Bu Guru coba, Dewi Laila. Tadi ketentuan yang pertama zakat fitrah itu berupa apa, nak? Berupa beras, makanan pokok. Terus kemudian, Mas Yuan, besarnya zakat fitrah itu berapa kilo? 2,5 kilo. Pinter, berarti fokus. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya ada 8 golongan atau asnaf yang penerima zakat. Bu, 8 golongan ini, nak, sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. 8 golongan itu apa saja, anak-anak? Coba kalian baca bareng-bareng. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, Ibnu Sabir. Coba, ini penjelasan pengertiannya. Nah, coba baca sebentar. Apa yang dimaksud dengan fakir? Apa yang dimaksud dengan miskin? Apa yang dimaksud dengan rikob?
Apa yang dimaksud dengan mu'alaf? Apa yang dimaksud dengan sabilillah? Apa yang dimaksud dengan ibnu sabil? Baca semuanya sudah belum? Baca dulu. Nah, ada 8 asnaf nggih, golongan penerima zakat. Sudah? Yang pertama, fakir. Apa yang dimaksud fakir, anak-anak? Orang yang tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Yang pertama, fakir. Orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, ora iso maem cah. Dalam satu hari itu maamnya mau ngesuk tok, itu tidak bisa. Biasanya kita makan berapa kali sehari? 3. Nggak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari dan tidak mempunyai pekerjaan. Artinya nganggur. Nah, itu adalah fakir. Apa namanya cah? Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan orang yang tidak memiliki pekerjaan, namanya fakir. Itu adalah orang yang pertama khusus untuk mendapatkan zakat itu harus lari ke fakir. Paham anak-anak? Yang kedua, miskin. Apa itu miskin? Orang yang memiliki harta, memiliki duit, tetapi tidak bisa mengutik kebutuhan sehari-hari. Tetapi punya pekerjaan, punya pekerjaan, tapi hasil pekerjaannya atau uangnya atau kerja nyerinya itu tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu disebut dengan miskin. Yang ketiga, amil. Apa itu amil, cah? Iya, pinter. Pemerintah atau badan atau panitia pengelola dalam pembagian zakat. Yang keempat, apa yang dinamakan mu'alaf? Iya, pasti tahu toh? Orang yang baru masuk Islam disebut apa, cah? Atau keimanannya itu masih berkurang, masih bisa goyang. Contohnya, ada orang Kristen yang baru masuk Islam dengan membaca syahadat. Besoknya masih keluarganya belum menerima kalau dia masuk Islam, itu imanannya masih goyang. Nah, itu boleh mendapatkan zakat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan rikab? Iya, budak atau hamba saya yang dimerdekakan. Kalau zaman sekarang, insya Allah sudah gak ada budak, cah. Budak itu kalau sekarang ini kita di zaman modern ini bukan budak, namanya adalah pembantu. Nah, pembantu itu, cah, misalnya, ini gini, cah. Bunia memiliki suami, memiliki 3 anak, dan 1 pembantu. Bunia mengeluarkan zakat fitrahnya berapa? 5 atau 4 saja? 5. Pembantunya adalah wajib yang mengeluarkannya, Bunia yang wajib. Okay? Nah, itu adalah mengganti dari yang rikop ini. Yang ke-6, apa itu, nak? Gharim. Gharim itu apa, cah? Orang yang ditimpa hutang banyak dan tidak mampu membayar. Tetapi catatan, bukan orang kaya loh, cah. Bukan orang yang kaya raya kemudian hutang, punya bisnis, punya usaha, bukan. Tetapi orang yang berhutang itu untuk jalan keagamaan. Paham, cah? Untuk syiar Islam, untuk kegiatan-kegiatan Islam. Bukan orang kaya yang meminjam bank itu 1 miliar untuk usaha. Nah, terus kemudian dikasih zakat, bukan, ya. Tetapi berhutangnya di sini adalah apa, cah? Untuk kegiatan-kegiatan apa, cah? Mensyiarkan Islam atau keagamaan. Yang ke-7, sabilillah. Iya, orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan Islam. Terus yang terakhir, ibnu sabil. Iya, orang yang melakukan perjalanan untuk kebaikan dan kekurangan bekal atau biaya. Pernahkah kalian lihat itu, cah? Ada apa? Orang yang berjalan sambil bawa tongkat jalan kaki itu? Kadang ada itu orang yang mau menuju pondok. Terus itu, kalau di agama lain,
Pernahkah kalian dulu pernah lihat biksu-biksu itu yang jalan sampai sini tuh loh? Mau jalan ke Borobudur itu. Nah itu di dalam ajaran Buddha aja ada yang seperti itu, berjalan jauh itu untuk mencapai ke Borobudur, ke tempat ibadah umat-umat Buddha. Nah kalau di Islam itu perjalanan jauh untuk apa cah? Berjuang apa cah? Berjuang di agama Islam, kekurangan bekal. Nah itu boleh mendapatkan zakat. Bunia ulangi, ada 8 golongan penerima zakat. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Yang kedelapan? Dijelaskan dalam surat apa tadi? Atau ayat berapa? 60. Pinter. Lanjut nggih. Nah, yang terakhir adalah hikmah zakat atau manfaat. Orang yang berzakat itu tidak akan menjadi orang yang miskin. Tidak akan menjadi orang yang susah itu tidak. Kita tuh mengeluarkan sedekah, melakukan zakat itu insya Allah uangnya itu akan kembali ke kita lagi. Makanya jangan pernah medit, jangan pernah kikir dalam hal untuk sedekah. Hikmah zakat yang pertama membersihkan harta dan jiwa. Apa saja yang pertama? Giling-giling, membersihkan harta dan jiwa. Yang kedua, menumbuhkan rasa syukur. Yang ketiga, menjalin ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu apa sih nak? Persaudaraan sesama Islam atau sesama Muslim. Bunia dengan kamu saudara apa enggak? Saudara apa bu? Iya saudara sesama Islam. Kalian Hafiz sama Fakih saudara apa enggak? Sesama Islam. Apa di sini ada yang tidak Islam? Islam semua kan toh? Iya. Terus yang keempat apa? Mewujudkan keadilan sosial. Iya, mewujudkan keadilan sosial seperti halnya apa? Pancasila. Sila kelima yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh. Yang kelima apa? Iya, menumbuhkan rasa peduli terhadap sesama. Orang yang berzakat itu menumbuhkan rasa peduli kita terhadap orang lain yang kesusahan. Kalau saudaramu kesusahan, kamu melas napa mboten cah? Beneran? Apa tambah menyukurkan? Melas pinter. Nah, itu hikmah zakat. Dari yang pertama, pengertian, macam-macam. Terus kemudian ketentuan-ketentuan. Terus yang terakhir itu hikmah zakat mustahik. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Paham semuanya? Jelas? Kalau jelas, perhatikan layar berikut. Ada soal, silakan bukunya dibuka, buku tulisnya. Kita ini akan melihat soal. Perhatikan. Nah, kelihatan enggak? Ada suatu masalah. Nah, silakan baca. Keluarga Pak Budi terdiri dari 6 orang. Pak Budi, istri, 3 anak, dan 1 pembantu. Kewajiban zakat fitrah 2,5 kg per orang. Pertanyaan 1, 2, 3. Tolong per kelompok silakan membuatnya. Perwakilan 1 aja. Jawab pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Yuk. Terserah bukunya siapa. Nanti Bu Guru tanya per kelompoknya. Per kelompok saja. Iya, yang buat 1. Enggak, langsung jawabannya saja. Ayo, Bu Guru kasih waktu 10 menit. Itu kan mudah jawabannya toh. Yo, berapa kilo? Pakai hitung matematika analisis cepetan. Hitung. Enggak usah, langsung aja. Sudah siap? Nanti Bu Guru tunjuk
per kelompok untuk mewakili. Berapa zakat? Pertanyaan pertama, berapa total kilogram beras yang wajib dikeluarkan oleh keluarga Pak Budi? 2. Istri Pak Budi menyarankan untuk membayar zakat fitrah dengan uang tunai karena lebih mudah dibawa. Apakah ini diperbolehkan? 3. Menurut kelompokmu, manakah yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin, menerima zakat berupa beras atau uang tunai yang setara harganya? Jelaskan alasanmu. Sudah? Sudah ditulis? Dihitung. Jawaban pertama udah belum? Sudah, sini udah selesai? Nomor 1 udah? Nomor 2, boleh enggak diganti dengan uang tunai? Ya, lihat kelompoknya yuk. Sudah belum, David? Nomor 3, lebih yang mana? Ini udah? Sana sudah semua? Sini sudah belum, Fauzan? Iya. Sudah? Coba, kelompok mana yang sudah jadi? Sudah selesai apa belum? Antara uang atau beras, nomor 3 itu. Sudah? Sudah? Bu Guru tunjuk. Ya, nggak apa-apa. Kelompok 3. Kelompok 3. Mbak Dewi, Bu Guru mau tanya. Pertanyaan pertama, berapa total kilogram yang dikeluarkan? Pak siapa itu? Pak Budi? 15 kilogram. Betul apa tidak, Cah? Betul. Kedua, kelompoknya Raditya. Istri Pak Budi menyarankan untuk membayar uang tunai. Boleh apa tidak? Boleh. Alasannya kenapa? Oh iya, pinter. Jawabannya kelompok Radit. Boleh karena zakat boleh dibayarkan dengan makanan pokok atau uang tunai setara nilai dari uang pokok tersebut. Yang ketiga, kelompoknya Farah. Menurut kelompokmu, lebih mana uang atau beras yang dikasihkan? Oh, beras. Alasannya kenapa? Karena bisa mencukupi kebutuhan pokok. Tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang kalian berkelompok kerjakan, oke? Ini ya, membagikan LKPD-nya. Oke. Nah. Langsung diisi, ini kasih waktu. Terus kemudian ini. Terus ini. Terus yang ini ditulis nama dan anggota kelompoknya, nggih. Kelompok sini. Salam.
Oh, boleh. Yang terakhir ini. Sudah? Bu Guru kasih waktu 10 menit. Dari sekarang, oke? Bu Guru gunakan stopwatch ya. Tulis dulu nama kelompoknya. Ya, pinter. Nah. Tulis nama kelompoknya ya, jangan lupa. Kelompok 2. Ya, kelompok 2. Iya. Yo. Cepat. Sudah? Nah, itu Mas Hausan tadi izin pipis ke belakang. Oh. Alasannya di sini apa sih? Oh, boleh, mau di sini boleh, mau di sini. Di sini aja nggak apa-apa. Nah. Oh, mau izin pipis ya, silakan. Yang mau pipis kelompok 4. Coba. Sudah ditulis nama kelompoknya? Sabun. Nah. Ya, perhatikan. Diutamakan. Prioritas itu diutamakan. Mana dulu yang diutamakan ya? Nah, pinter jawabanmu. Prioritas itu yang diutamakan, Cah. Yuk, kelompok 5. Yuk. Pinter. Bagus. Fauzan. Nah, pinter. Dikit. Siapa yang wajib membayar zakat fitrah? Tuh, tidak. Siapa? Oh, parah. Nah, udah ya? Oh, kelompok 1 sudah selesai? Ya, pinter. Dalam? Iya, dijelaskan. Ye. Jika Rani bersikeras untuk mengeluarkan zakat, apakah ini boleh? Jawabnya pinter. Tapi namanya apa? Sedekah. Pinter kayak gitu. Pinter, bagus. Kelompok sini udah belum? Ya. Waktu berjalan masih 15 menit. Oh, masih 3 menit. Masih ada waktu 7 menit. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 tinggal nomor 2. Pintar. Oh, izin ke belakang. Ya, silakan. Gantian dulu lah. Gantian. Nah, nanti kalau ada temanmu yang masuk, baru kamu boleh ke belakang. Boleh lihat referensi ya.
Kelompok 4 sudah selesai apa belum? Yang sudah selesai kelompok berapa? Iya, pintar. Kelompoknya Farah. Lanjut. Ya, pintar. Saya mau ditambahin lagi. Sudah? Pintar. Tinggal kelompok 4 dan kelompok 6. Wah, pintar-pintar anak-anakku. Kurang berapa? 1. Ya. Gus. Nah, betul. Yang sini? Kurang berapa? Tambah. Oh iya. Sudah? Ya. Sekarang kita akan menyampaikan hasil dari diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Coba kelompok 1 maju ke depan untuk menyampaikan diskusinya. Dibaca pertanyaannya, soalnya, kemudian jawabannya. Semuanya perhatikan. Perhatikan kelompok pertama, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan jawaban dari hasil diskusi kelompok kami. Dibacakan soalnya. Masalah. Ibu Laila lupa membayar zakat fitrah. Ia baru teringat saat sedang dalam perjalanan menuju lapangan untuk sholat Idul Fitri. Pertanyaannya, apakah zakat fitrah Ibu Laila masih sah jika dibayarkan setelah sholat Idul Fitri? Jawabannya tidak. Ya. Karena zakat yang dibayarkan Ibu Laila sudah menjadi sedekah karena dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Pertanyaan nomor 2. Jika Ibu Laila baru teringat saat sudah di lapangan, apa tindakan terbaik yang harus ia lakukan saat itu juga untuk memastikan zakatnya sah? Ibu Laila harus membayar zakat terlebih dahulu karena membayar zakat hukumnya wajib dan sholat hukumnya sunnah. Jelaskan waktu paling baik ataupun utama untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jawabannya, sebelum matahari terbenam menjelang malam hari raya Idul Fitri. Setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam. Iya. Jawaban yang pertama yaitu tidak, karena dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Hukumnya menjadi sedekah. Yang kedua, pertanyaannya apa, Dok? Jika Ibu Laila baru teringat mendahulukan zakat dulu karena hukumnya wajib, betul. Yang ketiga, waktu afdalnya itu setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Ya, ditutup dah. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Sudah siap? Dengarkan, tidak ada yang ribut sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bu Fatimah melahirkan anak keduanya pada malam takbiran menjelang Idul Fitri atau setelah matahari terbenam di akhir Ramadan. Sementara itu, tetangga Bu Fatimah yaitu Pak Dodo meninggal dunia pada sore hari di akhir Ramadan atau sebelum
matahari terbenam. Pertanyaan pertama, apakah Bu Fatimah wajib membayarkan zakat fitrah untuk bayi yang baru lahir tersebut? Jelaskan alasannya. Ya, jawabannya apa, Mas? Kalau bayi baru pertama lahir, jawabanmu apa, Nak? Iya, Iya, wajib. Terus? karena bayi itu lahir sebelum sholat Idul Fitri. Iya, pintar. Terus pertanyaan kedua. Apakah zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk almarhum Pak Dodo? Jelaskan alasannya. Iya, karena almarhum Pak Dodo meninggal sebelum matahari terbenam. Nah, jawaban yang kedua itu betul apa enggak, anak-anak? Betul apa enggak? Salah. Pak Dodo meninggal sebelum matahari terbenam. Berarti Pak Dodo tidak wajib membayar zakat fitrah. Yang wajib membayar zakat setelah apa? Setelah matahari terbenam di bulan akhir Ramadan. Ya, terima kasih kelompok 2 ditutup. Demikian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, tadi kelompok 1 dan 2 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang untuk kelompok 3. Silakan maju ke depan. Usah langsung. Oh, langsung soalnya. Iya, langsung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Pak Ahmad adalah seorang karyawan pabrik dengan gaji bulanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Pak Ahmad memiliki 1 istri dan 3 anak, total 5 jiwa. Mereka tinggal di daerah yang makanan pokoknya adalah beras. Menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini, Pak Ahmad wajib menunaikan zakat fitrah. Pertanyaan nomor 1. Siapa saja yang wajib dibayarkan zakat fitrahnya oleh Pak Ahmad? Pak Ahmad, istri, dan 3 orang anak. Ya, betul. Nomor 2. Apa bentuk zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad dan keluarganya serta berapa total jumlahnya dalam satuan kilogram? 12,5 kilogram. Ya, betul. 3. Kapan waktu yang paling baik afdol bagi Pak Ahmad untuk menyerahkan zakat fitrah? Setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Iya, betul. Tepuk tangan buat kelompok 3. Demikian. Sekian, terima kasih hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Mbak kelompok 3. Nah, anak-anak, kita sudah berdiskusi tentang masalah zakat. Dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 6. Nah, pada pelajaran kali ini, Bunia mau tanya ke kalian dari yang pertama. Oke. Apa yang dimaksud dengan zakat menurut bahasa? Ada yang mau menjawab? Ya, Farah. Zakat memiliki arti tumbuh ataupun berkembang, Ya. dan suci. Ya, pintar, tepuk tangan. Terus kemudian, zakat itu ada bermacam-macam, yaitu zakat apa dan zakat apa, anak-anak? Ya, Radin. Pintar, zakat fitrah dan zakat mal. Pertanyaan ketiga, apa ketentuan zakat fitrah? Ada yang tahu? Mas Fakih,
Dibayarkan berupa apa? Sebesar berapa kilo? 2,5 kilogram. Kemudian, siapa yang tahu 8 golongan asnaf zakat? Oh iya, Mas. Mas siapa? Berdiri yuk, berdiri. Iya, Peter. Ya, sini maju depan. Ya, ada apa aja? Fakir, miskin, amil, mualaf, tikab, harim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ya, terima kasih buat Mas Ibnu, tepuk tangan. Yuk, kita masih semangat ya. Yuk, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Iya. Anak-anak, kesimpulan pada pelajaran kali ini, yang pertama, kita sudah tahu pengertian zakat. Zakat menurut bahasa adalah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Menurut Islam adalah harta seorang muslim atau badan usaha yang dikeluarkan dengan tujuan zakat Islam. Yang kedua, macam-macam zakat itu ada dua, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Terus kemudian yang ketiga, ketentuan zakatnya. Yang pertama, ketentuan zakat pertama, zakat fitrah itu harus apa? Menggunakan makanan pokok, boleh diganti uang tunai sesuai dengan harga makanan pokok per kilogramnya. Yang ketentuan kedua yaitu bahwa zakat fitrah wajib dibayarkan setelah matahari terbenam di akhir bulan Ramadan sampai hari raya, sampai sholat Idul Fitri. Terus kemudian 8 golongan yang harus dapat zakat atau penerima zakat ada 8 ya. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, 4 mualaf, 5 gharib, 6 rikab, 7 mualaf, 7 sabilah, dan terakhir ibnu sabil. Nah, yang terakhir manfaat zakat atau hibah zakat, 1, menyucikan harta dan jiwa, membuat kita menjadi orang yang peduli, menjalin ukhuwah Islami, menumbuhkan rasa bersyukur. Sebelum dunia akhiri atau tutup, dunia akan bagi tugas produktif. Kalian mengucapkan dikasih nama individu silakan dikerjakan, disilang-silang, silakan kasih nama. Silakan langsung dikerjakan. Oke.
dikumpulkan ke depan dan mengemas. Sikap berdoa 1, 2, 3 ham. Yuk. Jangan. Yuk. Sikap berdoa. Semuanya ham. Sudah? Disiapkan Pak Ketua kelasnya? Ya, diletakkan dulu tasnya. Yuk, ketuanya disiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selamat pulang anak-anakku. Hari ini kita selesai tentang belajar zakat. Semoga pelajaran kali ini membawa manfaat. Jadi yang belum tahu tentang zakat, nanti bisa tahu tentang zakat. Macamnya, ketentuannya, besarnya, kemudian menghitungnya. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas sedikit tentang zakat mal, kemudian apa cah? Infak dan sedekah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya, Bu Guru minta maaf dan
kalian tetap harus semangat untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Yuk sebelum pulang kita tepuk syahadat. Tepuk syahadat. Katakan rukun Islam yang pertama. Katakan rukun Islam yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat. Yang kelima. Ya, demikian pertemuan hari ini. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.